Puji nama Tuhan, Shalom. Kami di sini dari tingkat 1 PAK STT IKAT, mata kuliah Ilmu Komunikasi dengan dosen pembimbing Ibu Grace Menintang akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai komunikasi verbal dan non-verbal. Namun sebelum kami menyampaikan diskusi kami akan memperkenalkan diri mulai dari sebelah kiri saya. Nama saya Tidur Saputra Sintona. Nama saya Navita Yulianti Pundaat. Nama saya Abigail Katerina Tebusa. Nama saya Priyanyo Cisirombi. Langsung saja kita masuk ke materinya. Materinya adalah komunikasi verbal dan non-verbal. Namun sebelum kita masuk ke materi komunikasi verbal dan non-verbal, kita harus lebih dahulu mengetahui mengenai apa itu komunikasi. Komunikasi adalah proses pertukaran pikiran atau penyampaian pesan dari penyebar pesan atau komunikator kepada penerima pesan, yaitu komunikan, dengan tujuan tertentu. Pesan yang disampaikan pengirim kepada penerima pesan tersebut dikemas dengan kata-kata atau disebut verbal, ataupun tanpa kata-kata yang disebut dengan non-verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi dalam bentuk lisan ataupun tulisan, sedangkan komunikasi non-verbal adalah komunikasi yang umumnya menggunakan bahasa tubuh seperti gerakan tangan, raut wajah, jalanan kepala, tanda, tindakan, dan sebagainya. Selanjutnya, pengertian komunikasi verbal akan disampaikan oleh Saudara Tigor. Komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi yang menggunakan tulisan atau tulisan. Bentuk komunikasi ini membutuhkan alat berbahasa yang outputnya berupa ucapan atau tulisan kata-kata. Pengertian lain yang lebih spesifik disampaikan oleh Dedimiana pada tahun 2005 dalam bukunya. Ia menyatakan bahwa komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan perangkat simbol. Fungsi komunikasi verbal secara umum berikut ini adalah fungsi-fungsi komunikasi verbal. 1. Penamaan. Penamaan ini bisa dibilang untuk memudahkan mengidentifikasi sebuah benda, objek, tindakan, ataupun orang. Tanpa komunikasi yang menggunakan bahasa seperti verbal, Anda akan mudah bingung saat mereferensi sesuatu. Yang kedua, jalur interaksi dan transmisi informasi. Sebagai alat untuk bertukar ide, komunikasi verbal lebih mudah digunakan. Anda bisa menyampaikan emosi, informasi, empati, maksud, dan berbagai hal lain hanya dengan menggunakan kata-kata ataupun kalimat. Yang ketiga, menonjolkan artikulasi dan intonasi. Komunikasi verbal cukup unik karena dalam ungkapan-ungkapan menggunakan bahasa perbedaan, artikulasi dapat menghasilkan arti yang berbeda. Yang keempat, alat sosialisasi yang efektif. Karena komunikasi verbal mudah digunakan, efektif menyampaikan maksud, banyak digunakan, dan fleksibel. Komunikasi ini sangat bermanfaat untuk bersosialisasi. Yang kelima, sebagai sarana pengembang bahasa. Karena dunia selalu berkembang, banyak hal baru yang muncul dan perlu diidentifikasi. Perkembangan budaya juga menyebabkan gaya bahasa juga berkembang bersamanya. Jenis komunikasi verbal yang akan disampaikan oleh saudari Novita Kota. Sisi yang memberi dan menerima. Yang pertama, sisi pemberi. Jenis komunikasi ini biasanya terdiri dari berbicara dan menulis sebagai sisi yang menyampaikan ide. Yang kedua yaitu sisi penerima. Jenis komunikasi ini biasanya terdiri dari mendengar dan membaca sebagai sisi yang menyerap ide. Contoh komunikasi verbal. Contoh dari komunikasi verbal yaitu Anda tinggal membayangkan semua bentuk komunikasi yang menggunakan bahasa di dalamnya. Yang contoh yaitu chat dengan menggunakan smartphone, pidato, atau rapat dan diskusi. Pengertian komunikasi nonverbal akan disampaikan oleh Anda. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang tidak menggunakan bahasa secara langsung. Hal seperti lambaikan tangan untuk menyatakan selamat tinggal adalah contoh yang paling sederhana. Dalam dunia modern, komunikasi nonverbal biasanya digunakan sebagai penguat komunikasi sebagai
komunikasi verbal. Dan di sini juga ada fungsi komunikasi non verbal, yaitu karena jarang digunakan, banyak orang menganggap komunikasi non verbal tidak memiliki fungsi yang menonjol. Hal ini tentu saja tidak benar. Walau Anda tidak menggunakan secara sengaja, Anda bisa secara tidak sadar menggunakan komunikasi non verbal sebagai pelengkap komunikasi verbal. Dan sebagai pelengkap, fungsi komunikasi non verbal adalah memperjelas komunikasi menggunakan kata-kata. Next. Dan contoh komunikasi non verbal adalah contoh saat saja menyuruh seorang untuk diam, Anda mengatakan jangan berisik sambil menunjukkan jari telunjuk yang tegak ke bibir. Dan di sini juga ada jenis komunikasi non verbal. Yang pertama adalah komunikasi objek. Komunikasi objek adalah jenis komunikasi non verbal memanfaatkan benda sebagai medium. Dan yang kedua adalah komunikasi dengan sentuhan. Sentuhan ini biasanya merupakan jenis komunikasi non verbal yang menunjukkan relasi antara orang yang melakukannya. Dan yang ketiga adalah komunikasi yang memanfaatkan waktu. Komunikasi ini biasanya sulit digunakan untuk mengungkapkan maksud. Yang keempat adalah komunikasi dengan gerakan tubuh. Yang artinya adalah komunikasi yang paling sering digunakan orang untuk mengungkapi komunikasi verbal. Dan yang kelima adalah komunikasi dengan memanfaatkan tempat dan jarak. Untuk komunikasi seberapa dekat hubungan Anda dengan seorang berdasarkan jarak dan posisi Anda secara fisik terhadap orang lain. Dari info ini, komunikasi non verbal jenis ini masih dibagi menjadi jarak intim, jarak personal, jarak sosial, dan jarak publik. Dan yang keenam adalah komunikasi dengan suara. Komunikasi suara ini bukan ucapan, tapi suara yang ditimbulkan tanpa bahasa tertentu. Biasanya untuk mengisyaratkan suatu saat dikomunikasikan dengan aplikasi verbal. Contoh komunikasi non verbal yaitu toast atau high five dengan teman sebagai tanda menyampaikan sukses. Yang kedua adalah memeluk seorang tanda sayang. Yang ketiga adalah menggunakan bos sebagai olokan tanda tidak setuju. Demikian presentasi dari kami. Kiranya apa yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat dan memberkati kalian semua. Shalom. Shalom.